Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan 2 kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran, dan sesi berdoa akan dipimpin oleh Ihsan sebagai ketua murid. Kepada Ihsan saya persilahkan. Ya, sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ihsan. Tadi udah pada ngisi daftar hadir belum? Udah, Bu. Oke, ada yang nggak join Zoom nggak? Teman kalian, coba dicek satu-satu. Takutnya ada yang nggak join Zoom gitu. Shopee, Bu, belum join. Oh ya udah. Yosi, Bu. Nggak apa-apa ya. Baik kalau gitu. Sebelumnya nih, sebelum masuk ke materi, Ibu pengen ngingetin, di pertemuan 1 kemarin kita itu sempat belajar tentang apa sih? Ada yang masih inget nggak? Ada yang masih inget nggak? Masa sih baru 1 minggu yang lalu loh? Izin menjawab, Bu, Boleh. tentang konsep ilmu ekonomi. Ya, iya betul, tentang konsep ilmu ekonomi ya. Ada yang masih ingat nggak pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri apa sih? Secara sederhananya aja. Yang jawab, Bu. Ya, Tentang gimana Farah? tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Iya, betul. Jadi ilmu ekonomi itu secara sederhananya ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai kelangkaan. Namun sebelum itu, di sini Ibu akan memaparkan sedikit mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu memahami materi mengenai kelangkaan, faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan juga kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, lalu materi yang akan dibahas kali ini itu ada 3 materi seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, dengan KI dan KD yang masih sama, hanya saja indikatornya yang berbeda ya. Nah, baik, sebelum membahas materinya lebih jauh, Ibu akan men-share screen mengenai video. Kan sebentar videonya. Dari video tersebut kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, sekarang Ibu akan mulai share screen buat bahan ajar kita kali ini. Ini materi yang akan kita bahas ya mengenai kelangkaan. Nah, ada pula pembahasannya ada 3. Nah, dari video tadi coba saudara juga analisis gitu mengenai gambar ini. Kira-kira yang pertama kali saudara pahami tentang video dan gambar ini tentang apa sih? Sesuai judul materi yang hari ini mau dibahas ya. Clue-nya itu. Izin menjawab, Bu. Ya. Adanya kelangkaan di BBM termasuk minyak dan air sepertinya, Bu. Ya, sebelum itu berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu mengenai ilmu ekonomi yang tadi sudah kita bahas, merupakan
ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan nyambung gitu sama kelangkaan ini. Nah, kebutuhan manusia itu sifatnya itu kan tidak terbatas. Jadi kayak kita tuh pengen segalanya, kebutuhan itu cakupannya tuh luas banget gitu. Nah, dari kebutuhan yang tidak terbatas itu akan menimbulkan suatu masalah ekonomi. Karena ilmu ekonomi itu ada atau muncul itu dikarenakan adanya suatu masalah. Masalah ekonomi di sini adalah kelangkaan. Nah, apa sih itu kelangkaan? Nah, kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi ekonomi yang tidak terbatas. Jadi misalkan kayak manusia itu banyak maunya gitu, kayak pengen ini, pengen itu, kebutuhannya banyak, tapi sumber dayanya itu terbatas gitu, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada pula faktor-faktor penyebab kelangkaan. Jadi, kelangkaan itu nggak semata-mata langsung muncul gitu. Pasti kan kayak ada faktor penyebabnya kan. Nah, pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu menempati ketiga ya, kalau nggak salah, negara dengan penduduk terpadat, maaf sih Bu, penduduk terpadat. Nah, otomatis pertumbuhan penduduk ini akan berpengaruh gitu sama kelangkaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, jadi kebutuhan ini sifatnya itu wajib dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak dipenuhi, bagaimana, Bu? Kelangsungan hidupnya berarti tidak akan bertahan. Contoh, berdasarkan intensitasnya. Kalau berdasarkan intensitasnya itu, berarti kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Coba sebelumnya, Ibu mau nanya sama Farah deh. Apa sih kebutuhan primer itu? Masa nggak tahu? Pasti tahu ya, dari SMP udah belajar tentang kebutuhan, SD juga ada loh. Jelas, Bu. Iya, jadi kebutuhan primer itu apa sih? Itu Tahu nggak? kebutuhan utama yang Iya, betul. Nah, jadi betul ya yang dikatakan Farah bahwa kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama dan kebutuhan yang harus dipenuhi, wajib itu dipenuhi sama kita. Nah, lalu yang kedua itu ada menurut waktunya. Menurut waktunya itu dibagi menjadi 2, tapi ada juga yang 4, nanti saya jelaskan juga. Yang pertama itu ada kebutuhan masa sekarang dan kebutuhan masa depan. Yang dimana kebutuhan masa sekarang itu bisa dikaitkan dengan sama kebutuhan yang urgent banget gak sih, kayak penting banget nih kalau misalkan kita sakit, ya kita harus cepet-cepet minum obat, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan kebutuhan masa depan itu menyangkut masa depan kita. Jadi kayak misalkan kita nabung dulu nih, nanti jalan-jalannya nanti. Nah, itu termasuk kebutuhan untuk masa depan. 3 itu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kebutuhan jasmani, juga ada rohani. Kebutuhan berdasarkan subjek selanjutnya dibagi menjadi 2, yaitu ada kebutuhan individu sama umum. Nah, kalau kebutuhan individu ini ya kebutuhan untuk pribadi gitu, kayak misalkan kalian sebagai peserta didik ya kalian berarti butuh buku, butuh tas, butuh sepatu. Nah, lanjut yaitu mengenai faktor penyebab kebutuhan. Kalau pendidikan itu menjadi penyebab kebutuhan itu, ya benar juga ya yang dikatakan Hana. Tapi misalkan kenapa sih pendidikan itu menjadi penyebab faktor kebutuhan kayak gitu? Soalnya kan apa ya? Jadi tingkat pendidikan itu kan misalkan tingkat SD, SMP, SMA itu kan kebutuhannya berbeda-beda gitu. Kayak misalkan anak-anak kuliah misalkan mereka pasti butuh laptop. Beda sama anak SD. Kan kalau anak SD kayak belum butuh laptop. Kalau anak adalah pendapatan, kenapa? Karena semakin tinggi pendapatan yang kita dapatkan, maka kebutuhan kita juga semakin banyak. Nah,
Yang selanjutnya itu ada mengenai alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan ini secara umumnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada barang atau yang berwujud gitu, yang bisa dipegang, kayak misalkan ini pulpen, ini barang ya. Terus ada juga jasa, wujudnya tidak terlihat tapi bisa dirasakan, misalkan kita pergi ke dokter, kayak gitu. Lalu ada macam-macam pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu ada cara mendapatkannya. Untuk pemenuhan kebutuhan menurut cara mendapatkannya ini ada 3. Yang pertama itu ada benda ekonomi, yang kedua itu ada benda bebas, dan yang ketiga itu ada lilit. Ada yang tahu lilit apa? Gak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Oke, Ibu jelasin ya. Bentar. Nah, tapi kalau misalkan benda ekonomi tahu nggak sama benda bebas? Lupa ditanyanya. Oke, nggak apa-apa. Ibu jelasin ya. Kalau misalkan benda ekonomi itu benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Jadi jumlah benda ini tuh sedikit gitu, dan untuk memperolehnya itu memerlukan pengorbanan. Nah, pengorbanan di sini itu bisa berupa uang atau bisa berupa tenaga, kayak gitu ya. Contoh benda ekonomi ini kayak misalkan baju, terus beras, kayak gitu ya. Nah, untuk benda bebas ini sering juga disebut dengan benda non-ekonomi. Benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah. Contohnya kayak sinar matahari, terus udara, kayak gitu. Nah, kalau benda lilit ini yaitu benda ilit, kok benda lilit? Benda ilit ini yaitu benda yang kalau misalkan jumlahnya sedikit itu akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan yang jumlahnya banyak, itu malah akan jadi bumerang buat kita, kayak bencana gitu buat kita. Salah satu contohnya yaitu air. Kan kalau air, kalau misalkan jumlahnya pas atau normal sesuai kebutuhan kita, ya air itu ya bakal jadi positif gitu buat kita. Bukan, iya sih positif ya. Jadi bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan air itu jumlahnya berlebih atau volumenya lebih, malah mendatangkan bencana, kan misalkan kayak banjir atau apa, kayak gitu ya. Proses pembuatannya ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan siap pakai. Kalau misalkan bahan mentah itu bahan yang benar-benar dikelolanya tuh dari nol gitu. Benar-benar mentah gitu, kayak gitu. Contohnya itu minyak bumi, terus tembakau, kayak gitu. Nah, terus ada kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu ada kegunaan berdasarkan bentuk atau form utility, adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Lalu juga ada kegunaan tempat atau place utility, adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Lalu ada kegunaan waktu atau time utility, adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Dan yang terakhir yaitu kegunaan milik atau ownership utility, adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Izin bertanya, Ya, Bu, bagaimana misalnya jika kebutuhan primer tidak dipenuhi? bagaimana misalnya jika kebutuhan primer tidak dipenuhi? Nah, kebutuhan gini ya, jadi balik lagi, kebutuhan primer itu kan merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus dipenuhi, kayak gitu. Maksudnya ini tuh udah kebutuhan utama banget gitu, masa sih nggak dipenuhi, kayak gitu ya. Contohnya gini, Sophie kalau lapar makan nggak? Iya, makan. Makan ya. Kalau misalkan nggak makan, pasti Sophie kelaparan kan? Iya, Kelangsungan hidup Sophie-nya bertahan atau enggak? enggak. Yang ada Sophie bisa pingsan ya, kalau misalkan nggak makan. Iya, Nah, kayak gitu. Jadi kebutuhan primer itu harus dipenuhi, mau nggak mau tuh harus dipenuhi gitu. Karena kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan utama. Kalau misalkan kebutuhan primer aja nggak dipenuhi, ya kelangsungan hidupnya nggak akan bertahan dong. Kayak gitu ya. Jelas nggak?
Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, kalau mau ditanyain lagi boleh ya. Yuk, ada lagi yang mau bertanya nggak sebelum kita masuk nanti ke sesi diskusi ya? Iya, Hana. Ibu, Ibu Iya. izin bertanya. Ya, boleh. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang ada yang bencana alam kan. Oh, iya. Nah, apa bencana alam itu menjadi penyebab dalam kelangkaan, Bu? Mungkin itu mungkin pertanyaan tadi- dari saya. Oh gitu, oke. Yang tadi Ibu berarti ngejelasinnya nggak jelas ya, maaf nih. Jadi kenapa sih bencana alam tuh kayak menjadi faktor penyebab kelangkaan? Kita ambil fenomena misalkan apa ya, bencana alamnya amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Misalkan ya tadi kayak tadi gunung meletus misalkan. Kalau misalkan di daerah gunung meletus ini misalkan ada sawah kayak tadi, misalkan ada sawah berapa hektar kayak gitu. Nah, misalkan gunung meletus ini tuh meletus gitu, amit-amit tapi ya meletus misalkan, otomatis kan akan berdampak ke sawah tersebut kayak gitu. Misalkan sawah tersebut terkena lahar atau terkena abunya, otomatis petani itu kan pasti gagal panen. Nah, otomatis mereka juga tidak akan menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi intinya produksi berasnya itu bisa dikatakan menurun atau bisa dikatakan tidak memproduksi beras sama sekali. Nah, berdampingan dengan itu, masyarakat tetap kan memerlukan beras sebagai kebutuhan makannya gitu. Nah, jadi pasti beras di sana bakal langka banget dong. Pasti bakal. Ini udah ada sebenarnya di e-learning kalian, lembar kerjanya udah ada. Nah, Ibu pengen kalian itu mendiskusikan mengenai ini. Coba dibaca baik-baik. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun banyak fenomena kelangkaan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya perkebunan kelapa sawit yang besar di Indonesia dengan total produksi 45% dari total produksi dunia. Produksi dunia nggak tuh? Besar banget ya. Lalu apa yang menyebabkan minyak goreng menjadi langka dan mahal? Yang kedua, berikan contoh suatu fenomena kelangkaan lain. Jadi maksudnya kan ini yang di atas itu contoh fenomena minyak goreng ya, kelangkaan minyak goreng. Nah, yang di bawahnya itu kalian kasih contoh fenomena lain, kayak misalkan fenomena kelangkaan air bersih atau fenomena kelangkaan masker, kayak gitu ya. Fenomena kelangkaan ini beserta penjelasan mengenai mengapa hal kelangkaan tersebut dapat terjadi, solusi untuk mengatasi kelangkaan tersebut, dan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meminimalisir kelangkaan, kayak gitu. Nah, kalian nanti diskusikan ini ya, kelompoknya juga udah Ibu bagi. Kelompok pertama itu kalau nggak salah ada Ihsan, Hana, Farah, sama Vira. Kelompok duanya itu ada Devi, Delia, Osi, sama Sofi. Nanti kalian diskusikan, dan ingat ya, satu kelompok itu nggak boleh sama. Jadi misal yang nomor 2 ya, kalau yang nomor 1 ya itu segimana kalian dapat dari sumbernya. Kalau misalkan kalian dapat sumbernya kayak gini, ya udah gak apa-apa kayak gitu. Tapi kalian juga harus menjabarkannya lagi gitu. Misalkan maksudnya dari itu tuh apa sih kayak gitu. Nah, lalu untuk yang kedua ini, contohnya itu harus beda. Misalkan kelompok Ihsan itu kelangkaan masker. Nah, kelompoknya Devi ini misalkan kelangkaan air bersih kayak gitu. Jadi nggak boleh sama ya. Dipahami lagi, dikerjakan juga diskusinya. Jangan lupa upload diskusinya, upload hasil diskusinya itu di e-learning. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.